Sai hutagam do Tuhanku, sai masih horo haki di haroroni Tuhanku somonang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, itu juga yang akan dituainya. Unak kamu lilu, dangolo debata leaan. Ai ia idi sabur halak, ido gotilona. Saudara-saudaraku, setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur. Apa yang kita tabur pada masa muda akan kita tuai pada saat masa tua. Dan apa yang kita tabur selama hidup akan kita tuai dalam kekekalan. Kekekalan dalam api neraka atau kekekalan dalam surga. Salah satu pemikir terbesar di dunia mengatakan, taburlah pikiran, maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Dan taburlah karakter, maka Anda akan menuai masa depan. Agar menuai yang baik, maka harus menabur di ladang yang baik. Sebagai orang percaya, kita hanya memiliki dua ladang di mana kita bisa menabur. Yang pertama, ladang kedagingan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya, seperti tertulis dalam ayat yang ke-8 kitab Galatia kita. Daging merujuk pada pola hidup lama kita yang berdosa, pada kebiasaan hidup lama dan cara berpikir lama. Ini adalah prinsip hidup jahat yang sudah berurat berakar. Ini adalah keinginan-keinginan yang terus-menerus menarik kita untuk berbuat dosa. Menabur dalam daging berarti mengizinkan pikiran kita menyimpan dendam, iri hati, dengki, berprasangka buruk, amarah, dan bersikap kasar, tidak mau mengerti orang lain, selalu menghakimi, menganggap orang lain bodoh, selalu berprasangka buruk. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Yang kedua, saudara, menabur dalam roh. Jika kita menabur dalam roh, kita akan menuai buah roh. Hidup kita ditandai dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Saudaraku, di ladang manakah kita menabur? Jika kita menabur dalam daging, kita akan menuai kehancuran. Tetapi jika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup kekal. Karena setiap kita akan menuai apa yang kita tabur. Kiranya kita tidak lelah dalam berbuat baik dan tidak menyerah, karena kita akan menuai pada waktunya. Saudaraku, ada kisah yang barangkali ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita dalam menabur kebaikan. Ada seorang Skotlandia yang tergerak hatinya melihat seorang anak laki-laki yang terjatuh dan terperangkap dalam pasir apung yang berbahaya. Anak itu sangat ketakutan dan berteriak-teriak minta tolong. Orang Skotlandia itu cepat bergerak untuk menolong anak yang malang itu, yang walaupun berisiko bagi dia bisa kehilangan juga nyawanya. Dengan susah payah ia berjuang menyelamatkan anak itu dari kematian. Akhirnya berhasil mengeluarkan anak itu dari lumpur pasir. Anak itu diantar pulang ke rumah orang tuanya, yang ternyata seorang yang cukup kaya. Betapa berterima kasih ayah anak itu, dan ia ingin melakukan sesuatu yang patut karena telah berjasa menyelamatkan nyawa anaknya. Namun orang itu menolak. Lalu dia berkata, "Jikalau saya tidak dapat memberimu suatu hadiah, bolehkah saya melakukan sesuatu untuk keluargamu?" Akhirnya orang Skotlandia itu setuju bahwa orang kaya itu membantu biaya kuliah anaknya yang sedang kuliah pada saat itu. Dan anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran, lalu lulus menjadi seorang dokter yang bernama Dr. Alexander Fleming. Dia dikenal berjasa menemukan obat penisilin. Sedangkan anak orang kaya suatu ketika dewasa, dia terluka saat terjadi perang, menderita sakit dan hampir mati. Akhirnya obat baru penisilin diantar oleh Dr. Alexander Fleming kepadanya, sehingga kondisinya membaik dan sembuh. Orang kaya yang telah disembuhkan dengan obat penisilin itu adalah Winston Churchill, yang kelak menjadi Perdana Menteri di Inggris. Saudaraku, betapa indahnya jika kita saling menolong dengan menabur kebaikan. Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan kebaikan dengan setulus hati dan tanpa mengharapkan apa-apa dari perbuatan kita, percayalah, pada akhirnya kita akan menghasilkan kebaikan juga. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Namun sebaliknya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam menjalani hidup sehari-hari, ada banyak persoalan yang sering membuat iman kita goyah. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk melakukan yang baik, bekerja dengan baik, melakukan pelayanan yang terbaik, namun hasil yang kita peroleh masih juga jauh dari apa yang semestinya kita harapkan. Perasaan putus asa kadang terasa kuat menghampiri, bahkan jatuh kepada kesimpulan tidak ada gunanya melakukan kebaikan jika seperti ini yang akan terjadi. Kemudian mulai menarik diri untuk mendahulukan kepentingan duniawi dan mulai melupakan pekerjaan Tuhan atau kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus kembali kepada komitmen awal, yakni untuk selalu menabur kebaikan. Dan ingat,
Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kitab Amsal 22 ayat 8 sampai dengan 9. Saudaraku, mari menabur kebaikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan yang merugikan orang lain. Jalanilah hidup dengan perbuatan-perbuatan yang membahagiakan orang lain, dan jangan merencanakan kejahatan, sebab Tuhan mengetahui segalanya. Di hadapan Tuhan kita tidak dapat menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita, karena Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, pikiran manusia, dan rencana manusia. Marilah kita terbuka di hadapan Tuhan dan memberi kesempatan Tuhan menyelidiki batin dan hati kita. Sebagaimana Daud dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Selidikilah aku ya Allah. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Amin.